Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Ika Lestari Sitorus SSTMKM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Stikes Ashifa Kisaran dengan NIDN 0102099301. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal dengan bobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktek yang dipelajari di semester genap. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa dalam menilai, menangani, dan mendokumentasikan kondisi kegawat daruratan maternal neonatal secara sistematis serta melakukan kolaborasi dan rujukan sesuai standar pelayanan kebidanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa dapat menilai kondisi klien dengan kegawat daruratan pada kehamilan muda dan lanjut. 2. Mahasiswa dapat menilai kondisi klien dengan kegawat daruratan pada masa persalinan. 3. Mahasiswa dapat menilai kondisi klien dengan kegawat daruratan pada masa nifas. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan penanganan awal kegawat daruratan pada ibu hamil. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan penanganan awal kegawat daruratan pada masa nifas. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan kolaborasi dan sistem rujukan. 7. Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian dalam kasus kegawat daruratan maternal neonatal dengan metode SOAP dan termasuk dokumentasi rujukan. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal yaitu penilaian kondisi klien dengan kegawat daruratan pada kehamilan muda dan lanjut. 2. Penilaian kondisi klien dengan kegawat daruratan pada masa persalinan. 3. Penilaian kondisi klien dengan kegawat daruratan pada masa nifas. 4. Penanganan awal kegawat daruratan pada ibu hamil. 5. Penanganan awal kegawat daruratan pada masa nifas. 6. Kolaborasi dan sistem rujukan. 7. Pendokumentasian dalam kasus kegawat daruratan maternal neonatal dengan metode SOAP dan termasuk dokumentasi rujukan. Sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas menganalisis kasus kegawat daruratan, mini OSCE keterampilan stabilitas, dan kuis formatif. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal. Biasanya di awal perkuliahan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case metode dan kolaborasi learning dengan memberikan contoh kasus serta berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi terhadap penilaian mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah yaitu ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
minggu lalu kita sudah membahas materi terkait kegawat daruratan pada kehamilan muda dan lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita berdoa dulu sebelum mulai perkuliahan ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi materi hari ini penilaian kondisi klien dengan kegawat daruratan pada masa persalinan. Sebelum kita masuk pada materi kegawat daruratan pada masa persalinan, sebelumnya saya mau merefleksi dulu pertemuan kemarin ya, kegawat daruratan pada kehamilan muda dan lanjut. Jadi apa materi yang minggu lalu? Kegawat daruratan pada kehamilan apa aja? dengan kegawat daruratan pada masa persalinan. Jadi masa persalinan adalah periode kritis yang dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Penilaian kondisi ibu saat persalinan sangat penting untuk mendeteksi kegawat daruratan obstetri seperti perdarahan, gawat janin, distosia, dan ekleksia. Ya. Jadi yang dikatakan gawat darurat itu adalah kritis ya. Jadi kalau tidak ditangani itu bisa menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi. Nah, makanya sebagai bidan kita harus paham bagaimana penanganan kegawat daruratan pada masa persalinan. Ya. Parameter penilaian kondisi ibu dalam kegawat daruratan persalinan ini yang pertama ada pemeriksaan, ada mental apa aja. Di sini ada tekanan darah. Jadi kalau di tanda vital normal itu ada 110/70. Kalau di bawahnya artinya dia mengalami hipotensi, atau di atasnya 140/90 ini mengalami hipertensi ya. Nah, di normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Jadi dikatakan takikardi bisa mengindikasikan shock atau hipertensi. Apa itu takikardi? Iya, nadi cepat ya. Jadi yang normal itu 60 sampai 100 kali per menit. Apabila dia di atas 100 artinya dia takikardi. Itu adalah gejala dari shock atau adanya infeksi pada ibunya. Jadi kalau pernapasan normalnya 12 sampai 22 kali ya. Distress dapat terjadi akibat hemoli air ketuban. Suhu tubuh normal 36 sampai 37,5. Hipertermi bisa menandakan infeksi. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan obstetri. Apa aja yang kita lihat di pemeriksaan obstetri?
keluar, resikonya cedera plexus brachialis. Dan yang ketiga ada malpresentasi atau malposisi ya. Ini sungsang atau jadi yang terakhir ada gawat janin. Di gawat janin TJB tidak normal, kurang dari 110 atau lebih dari 150 ya. CTG menunjukkan desiderasi lambat atau yang persisten, pertumbuhan 3 pekan atau mekonium, resiko terselan mekonium. Biasanya kalau kita sedang mendapat kasus kegawat daruratan pada persalinan, itu tidak cukup hanya pemeriksaan inspeksi dan palpasi saja, tapi ada beberapa pemeriksaan tambahan seperti laboratorium ya, HB, dilihat HB-nya normal atau kurang ya, trombosit, analisa gas darah atau asfiksia janin. Yang kedua ada USG. USG ya, USG ini perlu. Kenapa perlu di USG? Supaya kita tahu apakah tubuhnya itu masih normal atau sudah kering ya, atau letak janinnya apakah dia posisi atau normal gitu ya. Lalu CTG ini kardiotografi, monitoring denyut jantung, janin dan terus ini di Doppler ya, tahu Doppler ya. Jadi kita perlu tahu janinnya normal atau enggak, itu harus di Doppler dulu supaya apakah kasusnya mengacu pada kegawat daruratan atau tidak. Lalu penilaian awal kegawat daruratan dalam persalinan ini ada pendekatan ABCDE dalam stabilisasi ibu. Apa itu ABCDE? Bukan apa ya, airway, breathing, circulation, exposure ya. Jadi airway itu pastikan jalan nafas ibu terbuka. Bagaimana posisinya? Jalan nafas ibu terbuka gitu. Artinya dia kepalanya diletakkan di bagian yang datar ya. Kepala ditengadahkan. Lalu breathing ini berikan oksigen jika ada distress. Kalau kita lihat ibunya agak sesak nafas, diberikan oksigen ya. Circulation, atasi perdarahan dengan infus. Jadi circulation ini kita berikan ibunya agar tidak dehidrasi, ataupun kalau dia butuh transfusi kita tambahkan transfusi darah ya. Disability, evaluasi status kesadaran ibu. Exposure, periksa adanya perdarahan trauma ya. Penata laksanaan sesuai kasus. Kalau dia kasusnya perdarahan pasca persalinan atau PPH, ini postpartum hemorrhage ya. Yang pertama itu menses mundur ya. Yang kedua oksitosin 10 ibu IF ya, tunjuk jika tidak terkendali. Eklamsi apa ini? MG stabilisasi sebelum rujukan. Lalu penata laksanaan anestesia bahu ini ada manuver Beck-Robert dan manuver ya. Kalau kasusnya gawat janin, percepatan persalinan dengan ICD jika diperlukan. Gitu. Jadi penata laksanaan setiap kasus kegawat daruratan itu berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan penata laksanaan sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Sebelum kita rujuk, kita perlu mempersiapkan rujukan ya. Nah, jadi di dalam surat rujukan kita tuliskan diagnosanya apa, atomi uteri, intervensi awal yang sudah dilakukan apa, ya. Selanjutnya kita persiapkan rujukan. Lalu kondisi saat dirujuk bagaimana? Apakah kesadarannya sudah tidak stabil atau masih komposmentis, atau keadaan sudah lemas, tensinya berapa, suhu tubuh, pernapasan ya, ditulis semua di rujukan, dan obat apa yang sudah diberikan ke pasiennya gitu. Lalu selanjutnya koordinasi dengan rumah sakit rujukan sebelum pasien dikirim. Jadi kita harus hubungi dulu fasilitas kesehatan rujukan sebelum kita kirimkan pasiennya. Kita tanya apakah ada dokter spesialis obstetnya, apakah ada ICU, atau jika dia
perlu penanganan pembedahan, kita tanya apakah operasinya ready atau tidak gitu. Lalu selanjutnya pemantauan selama transportasi. Jadi bidannya ikut di dalam ambulan menuju pasien. Jangan pasiennya disuruh pergi sendiri dengan keluarganya saja, karena di perjalanan itu kita harus tetap evaluasi keadaan pasiennya, ya. Nah, ini ada studi kasus, ya. Coba perhatikan pertanyaannya. Seorang ibu 30 tahun, G3, P2A0, usia kehamilan 38 minggu, datang dengan nyeri perut hebat dan perdarahan pervaginam. Uterus tidak kontraksi, ya. Dan DJJ 90 kali per menit. Apa diagnosis yang paling mungkin? Apa nih diagnosisnya? Perhatikan nih, seorang ibu 30 tahun, G3, B2A0, usia kehamilan 38 minggu, datang dengan nyeri perut hebat dan perdarahan pervaginam. Apa nih? Solusi plasenta. Kita lihat ya. Ya, solusi plasenta ya. Yang kedua, tindakan segawat daruratan apa yang harus dilakukan? Kalau dia solusi plasenta, apa yang harus dilakukan? Penata laksananya apa solusi plasenta? Penata laksananya stabilisasikan dulu ibunya, ya. Jadi stabilisasi ibu dan persiapan persalinan darurat, ya, dimasang infus gitu, distabilkan dulu lah. Tadi kan kita sudah tahu bagaimana stabilisasi pasien, ada teknik ABCD, ya kan? Yang pertama itu dipasang infus dulu, pasang infus, beri cairan RL atau NaCl, ya, supaya tidak shock ibunya karena dia sudah mengalami perdarahan. Lalu periksa tanda vital, dipantau tekanan darah, tadi suhu pernapasannya. Setelah itu oksigen, ya, 8 sampai 10 liter per menit. Ambil sampel darah untuk memeriksa Hb-nya. Ini supaya tidak sampai kita itu kecolongan, ya. Kalau nanti Hb-nya rendah karena dia perdarahan, berarti kita sudah tahu harus ngapain, ya. Kita siapkan untuk transfusi. Kaji jumlah dan karakter perdarahan untuk menentukan tingkat keparahan. Kita harus menentukan tingkat keparahannya akibat perdarahan dari solusi plasenta. Lalu evaluasi janin dan persiapan persalinan, ya. Lakukan USG segera, pasang kateter urin. Ini persiapan transfusi darah jika diperlukan. Lakukan persalinan jika kondisi memungkinkan. Ini kalau janinnya hidup dan stabil bisa di SC. Kalau janinnya meninggal, pertimbangkan induksi persalinan pervaginam jika dia stabil. Oke, kita lihat pertanyaan ketiga. Apa tadi pertanyaan ketiga? Bagaimana rencana rujukan jika fasilitas tidak memadai? Perhatikan, ya. Jika fasilitas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan SC emergency atau stabilisasi intensif, pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki ICU. Jadi kalau kita rujuk ke rumah sakit tipe yang tidak ada ICU lah, ya, nah, rumah sakit yang tidak ada ICU sebaiknya kita rujuk ke yang ada ICU-nya karena dia perdarahan. Perdarahan itu kan bisa ada kritis, ya, pasiennya. Persiapan sebelum rujukan, ini pastikan jalan nafas aman, ada infus dipasang, ya, kalau sudah dirujuk, dan cairannya berjalan lancar. Kasih status hemodinamik. Ini jika tekanan darah kurang dari 90 atau shock, distabilkan dulu sebelum dirujuk. Jadi kalau memang pasiennya itu kurang dari 90, itu harus distabilkan dulu dengan teknik ABCD tadi, ya. Dokumentasi rujukan, swab, ini dia. X-nya tadi, ya, G3, B2A0. Ibunya kehamilan ketiga, persalinan kedua, dan tidak ada putus, ya. 38 minggu, nyeri perut hebat, perdarahan pervaginam. Jika ibu mengalami shock, resusitasi cairan di ambulan. Pastikan komunikasi dengan rumah sakit tujuan. Jadi jangan nanti belum komunikasi dengan rumah sakit tujuan sudah langsung dirujuk. Sementara pasiennya sudah dalam keadaan gawat darurat. Itu sangat
kita pun ikut panik. Nah, jadi kalau sudah panik begitu kerjanya jadi nggak sistematis dan tidak fokus. Nah, sebaiknya harus tenang, cepat, dan tepat sesuai dengan pelaksanaan prinsip pegawai daruratan maternal neonatal. Oke, ada lagi? Jadi Bu, kalau misalkan ada kasus tapi kita sudah mencurigai kalau itu terjadi solusi plasenta, tapi fasilitas tidak memadai untuk melakukan USG sama SC, kita harus bagaimana? Oke, jadi ada kasus solusi plasenta, fasilitas tidak memadai untuk USG. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya pasti kita persiapan rujukan, ya. Kalau di BPM kita misalnya kita sudah punya praktek, kan tidak semua BPM itu menyediakan alat USG, ya. Jadi yang pasti kita harus persiapan rujukan kalau sudah seperti itu, karena dia kalau solusi plasenta itu dia memang butuh di USG, ya kan. Sekalipun nanti penanganannya kita membutuhkan dokter spesialis, yang pasti dia pertama dia butuh USG, maka harus dipersiapkan rujukan, ya. Dan sudah dijelaskan itu apa saja persiapan rujukan, stabilisasi pasien, ya, terus untuk komunikasi dengan fasilitas rujukan dan surat rujukan, transportasi dan harus menemani di perjalanan. Oke, ada lagi? Sudah pas? Oke, kalau sudah pas, terima kasih untuk pertemuan hari ini, ya. Baik, jadi untuk materi hari ini kita sudah selesai, ya. Hari ini kita sudah mempelajari bagaimana kondisi klien dalam situasi kegawat daruratan pada masa persalinan, ya. Jadi materi ini bukan sekedar teori saja, ya, tapi ini untuk keterampilan para adik-adik bidan sekalian untuk menjadi bekal utama kalian nanti saat berada di ruang bersalin. Jadi di mana pada di ruang bersalin nanti kalau sudah bekerja di lapangan, setiap detik itu bisa menentukan keselamatan ibu dan bayi, ya. Jadi kegawat daruratan itu bukan hanya tentang bertindak cepat, tapi juga bertindak tepat, ya, tenang dan penuh kepedulian, gitu. Jadi sebagai bidan kita itu harus holistik pelayanannya, bukan cuma cepat tepat saja, tapi juga peduli dengan bagaimana situasi secara menyeluruh, gitu, pada ibu dan janinnya. Jadi saya berharap kalian tidak hanya menghafal, tapi memahami dan meliteralisasikan setiap langkah, mulai dari penilaian tanda kita, deteksi gawat janin, ya, hingga pengambilan keputusan rujukan. Karena di lapangan nanti kalian akan dihadapkan pada kondisi nyata yang menuntut integritas, penelitian dan empati. Jadi nanti di lapangan itu bidan-bidan memang benar-benar dituntut bagaimana sih profesional ilmu kalian dan empati saat melayani. Jadi terus belajar, ya, jangan takut bertanya, jangan pernah lelah untuk latihan, ya, karena satu tindakan tepat yang kalian ambil di ruang bersalin nanti itu bisa menyelamatkan dua nyawa sekaligus, ya, ibu dan bayi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, tetap semangat dan jadi bidan hebat yang motivasi dan tanggung jawab. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Siang gembira Ibu. Hati-hati Ibu. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.